apakah open source cocok? Ya, kalau ditanya begini jawabannya udah pasti cocok ya. Karena kalau nggak cocok gimana kita mau jualan nih? Saya kira bukan begitu ya. Kita ini sebuah retorika ya. Ini sebuah retorika. Kita menggilasbalikkan ya dari awal. Kita pengen tahu kenapa open source itu dipakai untuk korporasi ya, maka apakah benar-benar cocok, ada masalah apa dan seterusnya gitu ya. Eric Raymond mengkoinkan sebuah istilah open source sebagai sebuah terminologi tertentu ya. Jadi open source itu sebagai sebuah definisi atau terminologi atau sebuah software yang dibuka source code-nya, atau juga kalau mau lebih ekstrim lagi kita bisa memahami ternyata open source itu adalah sebuah gerakan. Tapi ini bukan gerakan separatis ya, gerakan yang baik ya, sebuah movement. Saya kira sebuah gerakan yang istilahnya menuju ke arah lebih baik. Oke. Jadi open source apa yang kita ambil nih? Tentunya open source yang didefinisikan, yang memiliki terminologi tertentu ya. Jadi sebuah software yang terbuka source code-nya itu satu hal ya tentunya, tapi bukan itu saja. Tidak semua software yang dibuka source code-nya adalah open source. Jadi kalau tidak terbuka source code-nya bukan open source. Ya. Bisa saja free software begitu ya. Tidak kalah pentingnya adalah karena dia ada sebuah gerakan atau definisi yang define oleh satu orang atau kelompok, maka dia harus punya compliance. Pertama kali apa yang dikomplaikan yaitu license-nya. Jadi setelah source code yang terbuka, lisensinya adalah lisensi yang open source. Kita sebutnya memiliki lisensi open source. Lisensi yang comply dengan open source. Kita sebutnya OS gitu ya, open source ya. Jadi software yang menggunakan yang merupakan produk dari open source kita akan singkat nanti menjadi OSS ya, open source software. Sorry. Jadi satu terbuka, dua lisensinya comply dengan open source. Dan ketiga ya. Jadi ada lisensi yang comply, kemudian tentunya di-develop oleh sebuah komunitas, ya. Jadi ada community-nya. Community development. Jadi ada komunitas developer sebetulnya ya, ada komunitas pengguna, antusias dan sebagainya. Jadi ada macam-macam sebetulnya. Nah, beberapa ini yang kita bisa jadikan sebagai definisi apa yang disebut dengan open source. Nah, saya akan teruskan lebih lanjut, namun saya akan jelaskan juga tentang beberapa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam open source. Ya. Tidak semua open source adalah open source, begitu katanya. Jadi, siapa yang mendefinisikan tiga hal ini, kita yang definisikan dengan sudut pandang orientasi pada bisnis. Karena kita melihat open source memiliki manfaat yang sangat besar untuk bisnis. Nah, ini sebagai, saya akan kasih contoh sebetulnya, supaya yang definisi ini kita bisa lengkapi. Jadi ada pure, ada company endorse, ada marketing gimmick. Nah, kapan itu disebut pure open source? Ketika komunitasnya itu netral. Jadi kita tambahkan community netral. Netral itu terdiri atas berbagai macam pihak yang menjadikan arah development open source-nya itu benar-benar tidak dikendalikan oleh satu pihak saja, tidak driven by single entity kita sebutnya. Jadi supaya dia benar-benar pure, karena ada open source yang satu comply, dua comply, tiga ini nggak comply karena komunitasnya itu nggak tahu siapa yang develop atau jadi aja. Dan kemudian nanti license-nya ada dua licensing. Kalau mau pakai untuk open source itu boleh, untuk non komersial itu boleh. Tapi kalau kita pakai komersial mesti beli lisensi komersial. Nah ini pernyataan harus beli ini adalah sebuah kontraproduktif dari smart open source sebetulnya. Ya begitu ya. Karena open source tujuannya dibuat untuk supaya boleh orang lain pakai. Memang oleh karena itu maka tidak mudah untuk dipakai di korporasi. That's why, ya kan? Jadi makanya pertanyaannya adalah judul namanya apakah open source cocok gitu kan. Kalau yang pure most likely agak sedikit kurang cocok, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana dan ceritanya seperti apa gitu kan.
Tetapi open source yang abal-abal atau open source yang quote and quote gitu kan, sebetulnya itu sebuah software yang bukan open source, tetapi dipasarkan sebagai open source. Ada dua model. Satu, endorsement by a company gitu kan. Dua, hanyalah sebagai gimmick saja. Oke. Kalau yang endorsement, mungkin 1, 2, 3 ini comply. Tapi yang tiganya biasanya enggak. Jadi antara yang company endorsement dengan marketing gimmick, itu biasanya. Yang ketiga ini enggak comply. Artinya sebetulnya itu perusahaan yang membangun software itu. Namun dipasarkannya as it is like open source begitu ya. Dan di sini kita masih jeli. Apa bedanya gitu kan? Bedanya nanti kita lihat di belakang. Yang gimmick ini bedanya sama endorsement apa? Kalau endorsement ini bisa dipakai. Software itu bisa dipakai walaupun kita nggak beli license-nya. Kedua-duanya mengharuskan, boleh dimatikan slide-nya mungkin. Oke, kedua-duanya ini mengharuskan ada lisensi komersial yang dibeli, ya kan? Company endorse, ya kan? Kalau saya boleh ambil contoh, apakah Red Hat termasuk yang company endorse? Tidak, Red Hat masih pakai yang pure karena dia pakai Linux open source yang pure open source. Ada yang seperti ini, kita cek aja nanti ya. Ada software-software yang kita nggak tahu tuh bikinnya dari mana dan seterusnya, ya kan? Yang ada kalau ada conference gitu, conference-nya adalah conference pengguna, bukan conference developer gitu ya. Jarang kalian developer. Nah, jadi yang company endorse ini sifatnya kayak marketing saja boleh pakainya gratisan gitu kan. Sebetulnya kan kalau yang kedua ini malah sama sekali nggak bisa dipakai untuk komersial. Kalau kita pakai untuk komersial nggak bayar license, itu melanggar hukum. Kalau yang pertama nggak apa-apa. Yang kedua ini nggak apa-apa. Ya, itu perbedaan antara open source yang bukan pure open source dengan yang pure tadi itu ya, yang tidak ada persyaratan apapun untuk digunakan. Pilar yang tidak kalah pentingnya adalah lisensi. Lisensi apakah yang disebut lisensi yang comply dengan open source? Kita golongan menjadi 3 macam lisensi. Oke, pertama adalah GPL. Saya kira ada cukup paham ya. Dari mulai kita campaign tentang open source untuk bisnis, yang awalnya apa itu GPL, sekarang orang nggak paham GPL. Oh iya GPL, LGPL, GPL versi 1, 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Apa itu lisensi GPL? Lisensi ini adalah lisensi yang membuat setiap orang yang mendaftarkannya itu akan dapat digunakan softwarenya oleh orang lain. Tapi itu ya, dimodifikasi, dipakai dan seterusnya. Dipakai untuk apa aja nggak ada masalah. Hanya persyaratannya, ketika software itu dilisensikan dengan GPL, maka software itu dan turunan-turunan nantinya akan tetap berlisensi GPL. Ada baiknya, ada yang melihat kurang baik, begitu ya. Itu tergantung sudut pandangnya. GPL ini menjadi satu kekuatan, ya, karena melindungi setiap software yang dibuat menjadi software yang selalu public software, gitu kan. Nah, ini satu hal yang sangat baik, ya. Jadi Linux itu salah satu produknya yang pakai GPL itu Linux, tetap adalah menjadi Linux yang free, dipakai oleh siapapun, ya kan, tanpa harus membeli license-nya karena dia adalah bagian dari GPL. Namun ada sisi buruknya, sisi kurangnya bukan buruk ya. Kurangnya apa? Jadi ini debatable ya. Jadi ada yang menyatakan kalau begitu jadinya susah kita untuk mengembangkan untuk kebutuhan bisnis karena kalau saya mengembangkan GPL kemudian saya harus taruh GPL lagi. Nanti sudah saya capek-capek bikin, saya taruh di GPL lagi, orang lain yang membuat software lainnya. Ya, ada plus minusnya. Tetapi kalau kita lihat contohnya Red Hat dan kawan-kawannya distro yang menggunakan Linux sebagai bagian dari solusi, bisa-bisa aja. Jadi yang terkait langsung memang harus mengikuti konteks ini. Tetapi kalau surrounding tools-nya itu bukan bagian dari binary yang sama dengan GPL, tidak jadi masalah. Jadi kalau Red Hat itu kita buang semua yang non-GPL-nya jadi yang GPL, ya jalan aja nggak perlu bayar license. Gitu ya. Oke, yang kemudian BSD. BSD. Atau saya tambahkan dengan MIT, karena mirip ya, BSD dan MIT. BSD ini singkatan Berkeley Software Development. Ini adalah sebuah produk software yang dikembangkan oleh UCB, University of California, Berkeley, gitu kan.
Dan juga ada MIT, ya, University of America juga MIT. Yang dua ini kurang lebih sering banyak sekali mengeluarkan riset-riset tentang IT ya, tentang elektro dan IT. Nah, BSD atau MIT license ini adalah model licensing yang mungkin cukup menarik yang kita bisa consider karena dia membebaskan, terserah mau diapain, mau di-license juga monggo silakan, pokoknya harap muis gitu, kalau bahasa Jawanya begitu, harap muis gitu kan. Nah, jadi turunan-turunan software yang dibuat dengan lisensi yang dilisensikan ke BSD itu kita bisa jadikan sebuah software yang produk yang proprietary lagi, kembali jadi proprietary, boleh, tidak masalah. Ya. Beda halnya kalau kita bikin software, kemudian setelah itu kita GPL kan, setelah itu kita mau proprietary lagi, nggak bisa, karena sudah di GPL. Kalau forknya pun nggak boleh. Jadi kalau kita punya software A gitu kan, A itu proprietary, ya saya kasih P di sini. Kemudian kita GPL kan, AGPL. Ini selamanya AGPL, kan anak-anak juga GPL. Kalau biasa boleh. Proprietary, GPL, proprietary. It happen. Jadi ada beberapa software yang begitu, ya. Timplang, ya. Turunan Postgres. Postgres itu BSD, Lite. Jadi kita sebutnya ini GPL itu adalah bukan GPL saja, tapi semua license yang mengikuti atau sama atau mirip dengan model license-nya GPL. Begitu pula BSD. Ini semua license yang mirip dengan license-nya BSD atau MIT. Jadi kita sebutnya BSD Lite license. Ini kita sebutnya GPL Lite, gitu kan. Yang ketiga adalah attribution. Attribution ini adalah sebuah persyaratan yang meminta orang-orang yang menggunakan software itu menuliskan mengatribusi bahwa ini softwarenya dibuat oleh si A begitu. Jadi ada macam-macamnya modelnya, ya, ada CC, Creative Commons dan sebagainya. Jadi ini adalah pembagian secara general. Apakah cuma 3? Tidak. Lisensi yang comply dengan open source itu ada ratusan. Silakan dilihat lagi sekali lagi di website opensource.org. Nah, dengan kita memahami lisensi ini, maka kita akan memahami bahwa ada koridor nih ternyata ya untuk menggunakan software open source. Kalau kita misalkan pakai sebuah software yang ternyata jatuhnya di sini nih, ya toh. Kita ini maksudnya korporasi ya, jatuhnya di sini gitu kan. Ya tentunya kita harus ya memahami baik-baik bahwa si vendor di balik ini mengharapkan dibeli lisensinya gitu kan. Kalau kita merasa, oh kan katanya ada vendor X, itu bisa itu melaksanakan support-nya gitu kan. Ya, memang ada software-software tertentu yang sebetulnya adalah company endorse, tapi kita bisa layankan dengan kita kuasai penuh source code-nya, sehingga kita bisa treatment seperti pure open source. Namun kurang ya, tidak cukup ya, karena walaupun ya di dalam konteks melayani klien kita itu, kita tidak boleh tergantung pada komunitas, by the end, komunitas memiliki faktor yang cukup penting untuk lifetime dari sebuah software. Ya, seperti kita pahami baik-baik bahwa software itu bukan barang mati ya, bukan kayak kita beli AC gitu ya, AC 5 tahun selesai kita buang atau 10 tahun kita buang gitu kan. Tetapi software itu berkembang. Ada memang perusahaan tertentu yang saya pakainya model begitu, saya beli software 5 tahun saya ganti yang baru, ya bisa aja sih sebetulnya. Tapi jangan salah bahwa ada best practice yang muncul yang kemudian menjadi kekayaan intelektual dari software itu yang menjadi kekuatan, sehingga walaupun diganti softwarenya namun dengan versi yang lebih baru dia lebih baik lagi, yang merupakan itu adalah heritage ya, warisan dari software sebelumnya. Jadi software itu mengalami sebuah kematangan, maturity. Sehingga kalau kita tidak memiliki dukungan komunitas, satu hal atau beberapa faktor yang hilang, salah satunya adalah untuk lifetime dari software itu bagaimana. Ya kalau kita forking, ya kita mesti punya SDM yang baik, yang cukup banyak untuk melakukan forking, begitu ya, untuk supaya kita bisa memberikan sebuah support yang benar-benar dari software itu benar-benar terlepas dari community yang karena agak susah sebetulnya ya. Untuk support saja nggak masalah, tapi untuk mendukung kelangsungan dari software itu saya kira komunitas adalah salah satu faktor yang tidak bisa dilupakan, begitu ya. Oke, saya kira ini cukup kita jelaskan. Mungkin kita beralih pada topik berikutnya, menjelaskan tentang
Bagaimana sih supaya dia itu benar-benar cocok dipakai gitu kan? Nah, ini kita akan jelaskan resiko apa yang kita akan hadapi dari sebuah software yang kita sebut open source software itu. Kalau misal kita gunakan apa adanya gitu kan, kita bicara di sini adalah software-software yang mission critical system yang mungkin mempengaruhi sangat mempengaruhi nama baik perusahaan itu ya. Kalau misalnya sampai softwarenya macet dan seterusnya, orang komplain kan, pelanggan komplain kenapa nggak jalan gitu kan dan seterusnya, itu menjadikan sebuah masalah ya buat kelangsungan bisnis ya. Jadi kalau software itu adalah dari open source, saya kira sangat berbahaya kalau kita tidak punya support ya kan. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita pakai software open source yang digunakan dengan caranya langsung dipakai tanpa ada satu persiapan sebelumnya, salah satunya adalah nggak ada garansi dan resiko bisnis yang akan terhambat, begitu ya. Di sini tidak ada jaminan terhadap kontrol kualitas, ini juga masalah. Jadi ada resiko-resiko yang tersembunyi yang tidak dapat kita pastikan. Dan kalau itu muncul, siapa yang mau disalahkan? Ini masalah besar. Itulah kenapa ya dari hal ini kenapa open source itu kita sebutnya apakah cocok nih pakai korporasi gitu kan. Nah, kontrol kualitas. Tidak kalah pentingnya adalah risiko-risiko yang muncul dari potensi bug, ya kan? Kalau bug saja mungkin masih oke lah. Yang lebih nasty Trojan, ya. Kalau ada yang namanya Trojan mereka cukup tahu ya. Backdoor, ya kan? Lah, open source kok ada backdoor-nya? Ya, bayangkan. 1.000 orang misalkan begitu. Siapa yang menghimpun? Tidak ada yang menghimpun. Datang sendiri. Terus kita tahu lah, hal yang paling random di alam semesta ini adalah manusia, ya kan? Bisa mukanya baik segala macam, omongnya baik, tapi by the end masukin Trojan, gitu kan? Ada sejarahnya, ya sebuah project open source yang ternyata dalamnya ada Trojannya. Dan saya kira hal ini kadang menjadi sebuah momok ya, karena bukan hanya software open source, bahkan proprietary pun bukan Trojan ya kemungkinannya, backdoor ya kan, beacon ya kan. Jadi apalagi di open source yang sangat terbuka, kemungkinan bagaimana? Yaitu siapa tahu komiternya lagi ngantuk atau gimana ya. Jadi potensi threat itu ada dan itu nyata gitu kan. Jadi kalau orang bilang, wah kan open source kan pasti bagus lah, yang proprietary apa yang harganya kita bayar aja kadang juga nyebelin kok ya kan, ditanya nggak dijawab gitu kan. Apalagi open source gitu, mengenai siapa gitu kan. Jadi potensi-potensi adanya backdoor, trojan dan sebagainya itu ada dan nyata. Karena saya pernah ketemu orang yang katanya, wah kan nggak mungkin gitu loh. Bagaimana bisa nggak mungkin gitu kan? Ada dunia, kita hidup di dunia mana gitu kan? Jadi open source itu bukan barang gratisan sebetulnya, ya kan? Ya kalau barang gratisan dan kemudian nanti ada yang jelek, yang bikin masalah. Contohnya kita ke mall, ya kan? Kita masuk ke mall, di depan itu ada SPG yang kasih minuman gitu kan, yogurt gitu katanya, atau es krim kecil aja sih gitu kan. Itu kan free sample namanya kan, barang gratisan gitu kan. Barang gratisan pun punya liability ya, ketika kita ambil itu sampel dan kemudian kita makan, nggak lama jadi sakit perut ya kan, kita boleh kan komplain kan, Mbak, itu kok makanannya begitu ya, atau perlu kita komplain ke mallnya supaya jangan jualan lagi di situ gitu kan. Karena itu barang gratisan, walaupun gratisan ada responsibility, ada liability. Kalau open source, nggak ada sama sekali. Ya kan? Jadi potensi-potensi ada, resiko itu ada di open source, betulnya. Ya, jadi saya nggak nakut-nakutin, ya. Kita juga kan menjual layanan based on open source, tapi ya memang ini nyata. Kadang-kadang kita melihat, kami melihat ya klien atau bukan klien juga, kolega ataupun ya perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu kan, yang atau di ASEAN gitu kan, tidak memahami dengan baik seperti apa yang sebenarnya open source itu gitu kan. Hanya dianggapnya ya ini kan sebuah yang baik gratis dari langit gitu kan. Ini kan bukan dari langit ya. Ini buatan manusia juga gitu kan. Ada resikonya sebetulnya. Emang ada ceritanya, emang ada faktanya, ada banyak. Apa kita mau lihat atau tidak gitu kan. Yang saya ceritakan itu Curie IMAP ya, tahun berapa tuh, 90 something.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya dukungan ekosistem yang mumpuni. Padahal kita tahu sebuah teknologi, sebuah produk itu supposed to be digunakan dengan baik kalau didukung oleh ekosistemnya. Kalau open source kita pakai itu hanya sebuah tool saja, kayak kita pakai beli obeng gitu kan, ya oke lah, obeng rusak kan dibawa aja beres gitu kan. Tapi kalau yang kita sebut produk open source itu sebuah mobil, nanti ke bengkelnya di mana gitu kan? Mondirnya tahu nggak nih? Ada nggak mondir yang tahu mesin motor ini, mobil ini gitu kan? Kemudian nanti kalau saya jual, ada nggak yang beli ya second hand marketnya gitu kan? Kalau misalkan ternyata saya ada masalah dengan mekanik yang itu, saya bisa pindah ke bengkel lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai ekosistem. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Jadi ada banyak halnya potensi problem yang sebetulnya mengintai penggunaan open source, terutama dalam dunia korporasi pada sistem yang mission critical, yang mengintai lubang-lubang dari mobil jalan di tempat yang berlubang gitu ya, hati-hati. Gitu. Sebetulnya begitu. Apakah kita sadar atau kita belum sadar? Itu yang ini kita bahas sebetulnya ya. Apa itu open source, apa jenis-jenisnya, apa permasalahannya, dan seterusnya. Ya, ini sudah setengah perjalanan. Jadi sebetulnya open source itu adalah satu resiko. Ya, penggunaannya itu penuh dengan resiko sebetulnya. Karena tidak ada garansi, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab pada resiko yang muncul. Kontrol kualitasnya kita nggak tahu pasti itu benar atau tidak, gitu kan? Potensialnya trojan dan sebagainya. Semuanya itu adalah risk yang harus di mitigate, yang harus di overcome, ya kan? Resiko-resiko itu. Bagaimana caranya? Jadi memitigasinya bagaimana? Jadi satu, ya kan? Memiliki tim support yang mampu melakukan administrasi, support dan penganalisis akar permasalahan. Jika misalnya kita ada masalah, how to analyze sampai dapatkan root cause-nya bagaimana. Ya kan? Tentunya ini membutuhkan keahlian sudah, ya kan. Tapi ini nggak cukup Pak. Tim support yang ahli bisa analisis ke akar permasalahan nggak cukup. Kenapa? Ya bisa nggak dia siap sedia 24 jam. Kalau matinya pas tengah malam bagaimana, gitu ya. Jadi mesti ada tim yang cukup untuk menjaga sistem dan mampu on call ketika ada masalah 24 hours a day, 7 days a week, long the year, begitu. Saya kira itu satu hal yang tidak dapat kita hindarkan untuk sistem yang bermisi kritis, gitu ya. Sekali lagi, kalau kan penggunaannya tidak untuk yang mission kritikal, saya kira kita nggak usah bahas, ya kan, karena itu bukan konteks yang kita lagi diskusikan. Makanya arahan kita selalu penggunaan pada korporasi, karena korporasi lah yang membutuhkan sistem yang 24 jam. Begitu. Nah, jadi kalau open source dipakainya tidak 24 jam gimana? Nggak masalah sih. Jadinya kalau kita punya kemampuan memitigasi dengan lebih baik, contohnya, ya kalau mati nanti kita akan nyalakan dalam waktu 2-3 jam, nggak masalah. Tapi itu memang cocok menggunakan open source yang tanpa ada support yang premium, yang siap sedia gitu kan. Jadi saya lanjutkan. Jadi pertama, tim support yang mampu melakukan administrasi dan juga sampai dengan melakukan root cause analysis, gitu kan. Ini masalahnya kenapa mati ya? Udah diginiin masih mati juga, digituin mati juga. Ya karena kalau kita nggak tahu akar permasalahannya, jadinya kita hanya akan tambal sulam, gitu kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang semakin parah karena downtime-nya akan semakin lama, gitu kan. Karena nggak tahu apa permasalahan utamanya, gitu kan. Once kita bisa melakukan analisis yang mendalam tentang akar permasalahannya, nggak perlu lama, Pak. Pernah saya mengalami satu kejadian, tiba-tiba ada ditelepon oleh klien, gitu kan, dengan penuh panik karena sistemnya mati, gitu kan. Telepon, dia jelaskan beberapa menit lah ya, nggak satu, mungkin 5 menit, gitu kan. Kemudian saya sudah punya clue, gitu kan. Kemudian disampaikan lognya, langsung ketemu jawabannya, fix in that day. Jadi karena kalau dilayani oleh tim yang memiliki pengalaman yang sudah berkali-kali, tentunya akan lebih mudah menganalisis. Jadi yang di poin A ini adalah kemampuan menganalisis permasalahannya
seakar-akarnya gitu kan, supaya bisa giving solution yang terbaik, bukan tambal sulam gitu kan, yang mana downtime-nya semakin lama jadinya gitu ya. Kedua yang tentunya 24 hour gitu kan. Ketiga, memiliki tim yang terbukti ya, jadi mampu melakukan troubleshooting yang baik dan juga sampai dengan bug fixing gitu kan. Nah ini satu keahlian yang lain lagi nih. Loh, kenapa sampai bug fixing? Ya karena ketika kita menggunakan open source, ya mau nggak mau berarti ada yang mau menjadi mewakili apa namanya tugas prinsipal. Salah satu tugas prinsipal adalah bug fixing, gitu kan? Karena software itu buatan manusia dan manusia katanya apa namanya tempatnya salah gitu ya. Ya saya kira software itu akan selalu berkembang dan pasti ada saja bug yang muncul dan harus kita fix gitu ya. Tidak ada yang sempurna lah ya. Gitu. Jadi karena kalau gitu kita cari open source yang ada bugnya gimana ya, susah Pak, cari gading aja nggak ada yang nggak retak gitu kan katanya ya. Jadi saya kira kemampuan untuk melakukan bug fix itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh tim yang supaya si software itu dapat di-maintain dengan baik dan benar-benar dapat menjalankan tugasnya, mengantarkan layanan yang baik dan tidak membuat permasalahan terhadap bisnis yang sedang di operasionalkan, yang sedang digunakan. Oke. Tidak kalah pentingnya lagi, memiliki tim yang setiap saat melakukan pembelajaran. Loh, emang kenapa harus belajar terus? Ya karena si software itu juga kan dalam ya. Ya kalau kita bicara Postgres itu dalam banget ya. Kalau software itu untuk kayak SMS Gateway, kayak Kanel, mungkin ya cukup dalam, walaupun tidak sebesar Postgres itu kan. Apalagi pakai bahasa C biasanya ya. Satu lagi mungkin acuan kita, open source yang kita layankan adalah open source yang memang benar-benar dibuat kayak pakai bahasa C atau bahasa yang agak low level, karena kalau pakai bahasa yang lain saya kira mungkin ada tim-tim yang sudah bisa dengan mudah menguasainya gitu kan. Namun kalau bahasa C emang agak susah untuk dikuasai oleh umumnya orang IT gitu kan, karena memang dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana bekerjanya sebuah sistem ya, sistem komputer secara keseluruhan. Ini yang menjadi titik apa namanya standpoint kita, kenapa kita memberanikan diri, karena emang itu tempat belajar yang susah gitu Pak. Jadi kita harus benar-benar mempelajari arsitekturnya, mempelajari source code-nya, memahami best practice-nya dan seterusnya. Dan bahkan kita mesti create, kita mesti buat best practice itu gitu ya. Saya kira demikian. Jadi dari mulai A, B, C, dan D ini adalah mitigasi yang dibutuhkan agar kalau ada sebuah perusahaan mau pakai open source dapat menggunakannya dengan nyaman, dengan aman, selayaknya menggunakan software yang sudah kita bayar gitu kan, proprietary license gitu kan, bahkan saya kira lebih baik lagi dari itu. Jadi kami menjaminkan jika misal ada sebuah perusahaan menggunakan open source dan mampu melakukan mitigasi A, B, C, dan D ini gitu kan, tidurnya lebih nyenyak. Oke. Oke, sebentar ya. Tidurnya lebih nyenyak daripada kita pakai software-software yang proprietary yang masih ada potensi permasalahan. Tapi ini mahal sekali, Pak. Kalau kita mesti punya semuanya itu mahal sekali ya. Seakan-akan kita membuat perusahaan IT sendiri di dalam perusahaan begitu. Dan itu pun tidak mudah membangun tim yang memiliki kemampuan seperti A, B, C, dan D ini. Nah, gimana dong caranya gitu kan? Nah, kayak atau gitu kan, ada dua nih, ya kan? Udahlah gampang aja, kita bayar aja, entah siapa yang mau dibayar. Yang kita bayar, kita pakai, selesai. Ada masalah kita tuding orang itu, bereskan. Nggak beres, ada masalah, tuntut aja ke pengadilan, selesai, gitu kan? Jadi banyak sekali apa namanya diskusi-diskusi itu. Udah, yang penting gimana caranya kita bayar aja deh. Gimana caranya nih, gitu kan? Padahal nggak semudah itu ya. Karena yang dibayar apa dan siapa dan bagaimana, gitu kan? Jadi misalkan, oh ya, udah kalau itu kita bayar versi license kan. Nah ini kembali ke sini nih, yang company endorse dan marketing gimmick. Jadi ketika back to business, open source yang pure ini jadinya malah tidak menarik nih. Dan mau dibayar ke siapa? Ya kan? Orang ini nggak ada entitas bisnisnya,
Kalau yang ini kan ada nih, si itu tuh ada perusahaannya PT X tuh jualan ini gitu kan, PT itu jualan ini gitu kan. Apalagi yang ini ya kan. Jadi kalau kita menggunakan yang pertama, saya ambil contoh ini yang pure open source, memang tidak banyak. Ya, contoh yang paling jelas adalah Red Hat, gitu kan. Itu contohnya. Red Hat, kita bayar license-nya, subscription, beres dah kita pakai Linux-nya dengan profesional, elegan, dan ya everybody use that, gitu kan. Which is fine, ya kan. Itu contoh aja, memitigasikan. Daripada kita pakai Linux, nggak pakai yang berbayar gitu kan repot, gitu kan. Mesti installnya gimana, nanti tiba-tiba ada driver yang nggak kompatibel dan seterusnya, repot banget gitu kan. Ya memang ada gunanya ya, memang itu dikemas secara komersil menjadi license subscription komersil, ada gunanya sehingga itu diantarkan menjadi sebuah layanan yang berkelas enterprise gitu kan. Karena kalau tidak ada itu semua, yang namanya open source tuh kita sangat mempertanyakan loh, kok bisa berkelas enterprise gitu kan, orang supportnya nggak ada gitu kan. Nah, ini adalah cara yang lain daripada kalau yang penting kita bayar gitu kan. Ya, tetap aja yang nomor 2 juga bayar sih, cuman yang dibayar bukan lisensi, bukan versi berbayar ya, tapi menggunakan vendor yang memiliki kemampuan untuk memitigasikan A, B, C, D itu ya kan, dan kita bayar servicesnya, tapi kita tidak membayar lisensinya karena lisensinya adalah tetap lisensi yang open source. Itu cara kedua, ya itu adalah apa namanya alternatifnya ya. Jadi kita tahu open source bagus, tapi nggak cocok di korporasi. Kita punya mitigasinya ada 2 macam. Pertama dan kedua, yaitu yang menggunakan, yang penting ada versi berbayar kita bayar aja. Atau kita pakai yang kedua, ya juga bayar sih, cuman yang kita bayar adalah servicesnya, bukan license-nya. Kalau yang pertama kan license-nya ya, jadi lisensinya diubah menjadi lisensi yang berbayar. Itu kira-kira yang penjelasan tentang mitigasi dari problem-problem yang muncul dari open source pada dunia korporasi. Jadi ini mitigasinya. 1, berbayar. 2, bayar juga sih, gitu ya. Jadi 1, pakai versi komersial yang dikomersialkan. 2, kita bayar jasa support. Ya kenapa kita bayar jasa support? Lisensinya gimana? Lisensinya let it as it is. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, silakan. Jeng-jeng. Nah, jadi ada 2 opsi. Ya, kita hanya bicara yang pure open source. Kita nggak bicara company endorse, kita nggak bicara marketing gimmick. Kenapa? Karena itu 2 hal ini di luar dari proposal ini. Ya, yang 2 itu udah pasti. Ya, lu bayar aja lisensinya kan beres gitu kan. Berarti sebetulnya emang bukan open source. Karena emang dia jualan, cuman cara jualnya embel-embelnya open source. Itu yang mesti kita pahami baik-baik. Salah tidak? Ya tidak salah. Karena open source ditunggangi oleh siapapun tidak jadi masalah. Open source bukan entitas bisnis, bukan entitas apapun yang ada emosinya kalau ditunggangi oleh si A atau si B jadi gimana gitu. Enggak masalah. Jadi kayak contohnya Google, perusahaan IT terbesar di dunia, itu mengeksploitasi besar-besar open source. Ada masalah dengan open source? Tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi commodity endorse ini di luar dari kita bahas, kita bahas yang pure saja. Nah, secara umum ini yang kita adopt ya. Ada 2 model ya. Model yang paling utama, paling besar, major adalah yang pertama, following where the money go ya. Kemana uang itu mengalir? Uang itu mengalir kepada beli license gitu kan. Jadi forking as commercial business model. Kita sebutnya forking as commercial business model. Ya, ini bahasa umumnya, general terminologinya itu. Oke. Yang kedua, do it open source way, gitu kan. Do it open source way. Ini bahasa generalnya. Jadi ada 2, ya. Satu yang modelnya ini seperti Red Hat dan seterusnya, gitu. Satu yang modelnya kita deliver dengan caranya open source, begitu. Oke. Next slide. Ini maksudnya, ya kan? Jadi kita sebut yang pertama itu Red Hat business model. Karena yang pertama kali di dunia menjual layanan open source dengan model itu saya kira Red Hat. Yang kita tahu ya di Indonesia ya. Jadi Red Hat dari tahun 90, pertama kali saya pakai Red Hat tahun 94 atau 5. Sudah ada enterprise-nya gitu kan.
Jadi benar-benar dipakai di bisnis di Indonesia itu tahun kemarin di perbankan ya, setahu saya Red Hat itu masuk sekitar tahun 2016 secara formal ya. Tapi kita pernah install Linux di perbankan, di bank Big Four di Indonesia ini. Satu semua itu kadang dibutuhkan. Tapi itu bukan pakai Red Hat, itu tahun 2011 gitu ya. Jadi Red Hat business model kita bandingkan dengan Equinix business model. Jadi kita punya model bisnis ya. Yang kita jual ini bukan model-model kayak Red Hat, bukan. Kita di contrary malah sebetulnya. Kalau Red Hat itu menjual dengan mengkonversi menjadi commercial license. Namun dia sedikit berbaik hati menjadikannya subscriptions. Karena emang nggak bisa dibuat yang proprietary seperti yang perpetual, susah ya. Karena di dalamnya Red Hat itu ada GPL-nya, gitu kan. Sedangkan kita Equinix business model itu kita stay dengan open source license-nya. Kita tidak mengutak-atik license-nya. Jadi kita memang punya sebuah produk software yang ada lisensinya. Ada versi itu memang kita punya. Tapi kita juga secara umum kita endorse klien untuk menggunakan business modelnya yang open source way. Jadi yang dibeli apa dong? Yang dibeli adalah layanan, support, maintenance support, manage support, begitu. Kita nggak jual license di model yang Equinix business model ini. Sebenarnya itu dikonversi jadi license. Itu perbedaannya. Yang umum, ya. Next. Jadi mengimplementasikan distributorship yang sama dengan proprietary. Ada principal, ada distributor, ada reseller, which is fine, no problem, gitu kan. Nah, kalau kita lebih banyak untuk membangun partnership. Sebetulnya memang secara delivery layanan kita supposed to be ya tetap membagi 3. Principal support, expert support, kemudian technical support. Kalau di sisi yang di model yang proprietary itu yang principal support ya dari principal. Expert support itu adalah man hour biasanya dari mana saja, bisa dari Indonesia, Asia Pasifik, ataupun dari Amerika misalkan, gitu ya. Kalau secara layanan tetap bagi 3, namun secara delivery bisnisnya kita hanya perlu membangun partnership 1 level saja, tidak menjadi sampai 3 level begitu. Ya, jadi kita growing together. Kita tidak membangun sebuah kerajaan bisnis ya dari open source, tapi kita membangun sebuah sosial bisnis yang membangun partnership dengan masing-masing entitas bisnis, kita berkembang bersama-sama seperti itu. Dan yang ketiga, karena diimplement dengan cara yang sama dengan proprietary, maka si Red Hat sebagai prinsipal gitu, tentunya tidak perlu dan tidak mudah juga punya client contact yang langsung, ya, no direct client contact gitu kan. Karena ya yang client contact itu siapa? Ya mereka aja yang sudah lulus RHCE gitu kan misalkan ya. Masalahnya apakah si prinsipal ini membangun community of support gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan. Beberapa perusahaan-perusahaan yang based open source ada yang bangun, ya, ada yang punya kepedulian, dia bangun community-nya, bikin gathering gitu kan. Ada yang tidak, gitu kan. Nah ini yang nyebelinnya enggak nih, gitu kan. Cuma jual license. Padahal ketika dipakai dijalankan di dalam konteks bisnis kan butuh orang-orang yang mampu melayani dengan baik, ya kan. Dengan konteks difficulties yang juga nggak kalah tingginya, malah lebih tinggi karena cari resource informasinya lebih susah daripada kalau kita cari orang yang pinter Oracle siapa banyak gitu kan, tapi yang pinter Postgres siapa, aduh ntar dulu siapa ya gitu kan, 1-2 gitu kan, nggak banyak gitu kan. Jadi ketika kita melayani klien kita harus punya personal touch, kita harus benar-benar memberikan kenyamanan, peace of mind agar si klien itu benar-benar aman ketika dia menggunakan software yang dia pakai dari open source, itu tidak ada ketakutan, kekhawatiran tentang risiko yang akan mungkin muncul karena orangnya bisa dikontak, bisa ditelepon, bisa ngobrol dan seterusnya. Saya kira ini adalah sekilas saja tentang business model yang kita sampaikan. Kita nggak jualan business model, kita hanya menyampaikan ada 2 cara yang kita bisa lakukan untuk memberikan layanan terhadap korporasi dari open source. Ya. Yang pertama yang Red Hat itu apakah kurang baik? Saya nggak bilang kurang baik sih. Saya bilang ini ada begini modelnya.
Ya, kemudian kalau yang kita lakukan ini begini. Dua-duanya ini it works, ya kan? Dua-duanya ini terpakai di dalam dunia bisnis. Saat ini banyak sekali perusahaan yang sudah pakai open source dan ada yang menggunakan pakai model Red Hat, ada yang menggunakan pakai model kita. Cuman yang pakai model kita memang jarang sekali, gitu kan? Jadi seperti itu tentang bisnis model yang kita komparasikan. Mungkin boleh di next slide-nya. Skip. Oke. Ini sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah ada masuk pertanyaannya? Sudah. Oke. Saya akan sedikit elaborasi. Kenapa kita menggunakan pure open source, ya kan? Jadi, this is our business model. We want to deliver the open source benefit to the business in open source way. Ini bahasanya. Ya, bahasanya agak bulat ya. Jadi, kita ingin supaya keunggulan-keunggulan open source itu benar-benar dapat dirasakan oleh kalangan bisnis. Bukan cuma kita bicara open source di komunitas open source gitu kan, tiba-tiba dalam konteks bisnis jebret gitu kan. Apa open source-nya ya, gue juga bayar lisensi mahal-mahal juga, layanan juga nggak bagus-bagus juga, gini juga, ada masalah juga, kita juga pusing. Loh. Jadi ada hilang di situ gitu kan. Jadi kenapa kita menggunakan Equinix business model atau open source way gitu kan? Karena kita pahami ini ada yang kurang nih kalau kita pakai open source dengan cara itu, gitu kan? Nggak salah, cuma ada yang kurang aja, gitu kan? Kalau yang software proprietary, ini sudah banyak komunitasnya, gitu kan? Nah, yang ini kan masih kecil. Nah, this is the problem begins. Why we consider to use open source as a solution, and we do it in open source way, gitu ya. Jadi pertama, karena itu benar-benar memberikan freedom 100%, menghindarkan vendor login, meningkatkan kedaulatan, kemerdekaan, kemandirian, gitu ya. Benar-benar membuat kita terbebas. Dan klien nggak perlu pusing, nggak perlu cari orang yang pintar ini, yang pakar itu, segala macam, nggak perlu belajar segala macam, karena sudah di-handle oleh si vendor, gitu kan. This is what we call it, and to deliver business solution in open source way, gitu kan. Oke, boleh skip. Ya, kebebasan, legal, kemudian kedaulatan, dan seterusnya. Tapi ya, tentunya tidak datang dengan cuma-cuma. Ya, itu datang dengan penuh perjuangan. Pertama ya, kita harus mengedukasi. Kita harus menguasai si software, to master the software, ya kan? To define the corridor. Artinya kita harus mampu memberikan arahan. Oh Pak, nggak boleh begini cara installnya Pak, harus begini caranya. Kenapa begini? Ya karena ada best practice begini. Kalau nggak begitu nanti jadi masalah. Kita jelaskan apa dasar-dasarnya. Kita berikan SOP-nya. Kita laksanakan apa namanya best practice-nya yang sudah kita dapatkan gitu kan. Kita berikan semua benefit yang kita dapatkan agar si open source itu benar-benar menjadi solusi yang baik dan berkelas enterprise. Jadi secara kita mengantarkan open source itu yang tadinya tidak dianggap sebagai apapun menjadi sebuah solusi yang memang memiliki enterprise class gitu kan. Jadi kalau saya sering tanya sama klien gitu kan, kalau gitu Postgres yang enterprise-nya mana? Postgres itu yang open source sudah enterprise class Pak, gitu kan. Masalahnya siapa yang install, siapa yang melakukan support, that's the question. Karena kalau yang supportnya tidak memahami how to deliver, ya tentunya emang jadinya ugly gitu kan, problem ya, masalah, macet, lama dan seterusnya gitu kan. Jadi bukan salahnya open source, tapi salahnya siapa yang melakukan maintenance, siapa yang install. Saya pernah juga ketemu klien dari, oh pakai Postgres ya, oh iya, saya kemarin udah install pakai jelek tuh, lambat, oh gitu Pak ya, ya. Gimana cara installnya Pak? Ya install biasa aja gitu kan, nah itu dah masalahnya gitu kan. Jadi kalau diambil software dan produk kayak mobil yang datang gitu pasti bagus ya nggak bisa gitu ya, karena software itu mesti di tuning ya, mesti diinstal dengan baik, ada best practice-nya. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan supaya dia bisa dilaksanakan dengan benar-benar baik dan menjadi solusi yang baik buat semuanya ya, termasuk buat kita, buat para operation misalkan gitu kan, karena nggak perlu bangun malam-malam lagi gitu kan, ada problem lambat lah segala macam gitu. Jadi kita harus menguasai, kita sudah mendefine the corridor, bagaimana cara melaksanakannya. Next. Terus ya tentunya kalau bisa kita juga mengkontribusikan ya untuk membangun ekosistem yang lebih baik, gitu kan? Karena pada dasarnya memang sebuah software itu open source kalau nggak ada ekosistem bisnisnya, ya agak sedikit susah, gitu kan? Kalau kita
mengkontribusikan apa yang kita bisa laksanakan untuk membangun ekosistem, saya kira akan jauh lebih baik. Ya, kemudian kita harus menguasai delivery, set standar, ya, kita harus conduct delivery-nya secara profesional. Saya kira itu. Ya, itu saya kira sudah cukup. Ini tadi sudah kita jelaskan. Ya, ini kita jangan next ya, sampai sini aja. Ini adalah support yang dilaksanakan. Stop sini aja. Oke, saya kira itu sudah cukup materi bahasan dari saya. Kalau mau ada yang mau tanya, silakan.